Pangersa Guru Agung kita pernah berucap berkala dengan lisan sisi beliau. Dia mengatakan Rasul utus ke dunia bukan untuk mengurus orang yang sudah mati. Utusan Allah itu semua diutus untuk mengurus orang yang mati supaya tidak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqidu hadzal kalimat at-thayyibah fi sahabati radhiyallahu anhum bi tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila hadratil ilahiyah wa sa'adatil qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Nabi kita, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menalkin kalimat thayyibah kepada para sahabat untuk membersihkan hati mereka, mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan menyampaikan mereka hadrat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu, dan menyampaikan kepada kebahagiaan yang sejati. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengurus umatnya, mengurus kita yang mati. Dengan apa? Dengan talqin kalimat thayyibah. Mentalkin, mengajarkan, membimbing kalimat thayyibah. Dan kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Dan guru kita pernah mengatakan 124.000 nabi diutus oleh Allah kepada manusia untuk memberitahu tempat pulang. Jadi 124.000 orang nabi diutus oleh Allah untuk memberitahu tempat pulang kita kemana. Karena kita ini dari Allah, yaitu la ilaha illallah. Oleh la ilaha illallah akan kembali kepada la ilaha illallah. Ini yang dimaksudkan kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah sebagai asal kita. Kita berada di la ilaha illallah akan kembali dengan la ilaha illallah. Tapi kembalinya kita bukan dengan badan, melainkan dengan ruh yang sudah berla ilaha illallah dengan cara tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ditalak. Sedangkan talqin itu berlaku untuk orang yang mati. Jadi para Rasul diutus ke dunia ini bukan untuk mengurus orang yang sudah mati, tetapi diurus dan diutus oleh Allah untuk orang-orang yang mati. Dan Pangersa Guru Agung mengatakan dengan lisan, talqin itu mengantarkan ruh manusia kepada Allah, bukan mengantarkan bangkainya ke kubur. Ini yang diurus oleh 124.000 orang lagi adalah ruh orang-orang yang mati. Karena talqin itu memasukkan bibit tauhid ke dalam jantung terdalam atau rahasia manusia, yaitu lubis.
hingga ruhnya menyatu dengan kalimat la ilaha illallah dan tidak mungkin bisa dipisahkan atau dihapus kembali. Seperti garam dengan asin, gula dengan manisnya, cabai dengan pedas. Jadi yang dimaksud dengan kalimat thayyibah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalimat la ilaha illallah ini, dan dalam kalimat ini disebut juga sebagai kalimat najah. Karena kalimat la ilaha illallah ini untuk menyelamatkan ruh-ruh manusia yang masih hidup di atas dunia karena melakukan kelalaian, melakukan kemaksiatan. Maka diselamatkanlah oleh para nabi dengan kalimat najah la ilaha illallah. Selain itu, kalimat la ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ulia, kalimat yang tinggi, atau disebut juga kalimatul tauhid, kalimat untuk mengesahkan Allah, kalimatul ikhlas, kalimat untuk mengikhlaskan amal-amal soleh, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati Jalla wa ma umiru illa liya'budu. Atau disebut juga kalimat takwa, kalimat yang membuat manusia semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh, tapi kalimat takwa adalah kalimat untuk mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Kalimat takar, kalimat yang mampu mendekatkan kita pada Allah Rabbul Izzati. Sebagai kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Juga dikatakan kalimat ini adalah da'watul haq, mengajak kebenaran. Jadi orang-orang mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah, selalu mengajak dirinya kepada amal-amal baik, meninggalkan amal-amal untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan kalimat ini juga dikatakan sebagai kalimatul urwatul wuthqa, tali yang kuat, tali yang kokoh, agar supaya kita bisa sampai kepada Allah. Kita butuh pegang, kita butuh pelangkah, kita butuh kendaraan yang mengusulkan kita kepada Allah. Tali yang kokoh, tali yang kuat, ibarat sebuah rantai yang ujungnya bersambung dari yang satu kepada yang lain. Sehingga apabila ujungnya digoyangkan, maka sampailah ke isinya yang lain. Dia sangat kokoh, sangat kuat. Dan juga dikatakan sama dengan Tamistah Surga, harga surga. Tadi katakan juga oleh agung kita, talqin zikir itu serah terima kunci. Talqin zikir itu kita membeli
tiga surga, dan nahi, dan bahwa, dan surga. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah, bumi, langit, daratan, gunung-gunung, pepohonan itu mau. Jadi bumi, langit, daratan, gunung-gunung, pepohonan itu semua diwujudkan oleh Allah karena la ilaha illallah menjadi ada. Tanpa ada la ilaha illallah, maka bumi, langit, daratan, gunung-gunung, pepohonan itu tidak akan mewujud, tidak akan ada. Begitu pula dengan surga, dengan neraka, diciptakan oleh Allah karena adanya la ilaha illallah. Kalau tidak ada la ilaha illallah, maka tidak ada surga, tidak ada neraka. Bila semuanya bedak-bedak, bahkan yang dibedakkan karena adanya la ilaha illallah, begitu juga dengan kita. Kita manusia, hewan, jin, dan malaikat diciptakan oleh Allah karena la ilaha illallah. Jadi kita tercipta karena la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bagi kita sebagai manusia ada sebagai alat pembersih, pembersih hati kita dari kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati, sifat-sifat tercela bawaan lahir. Jadi kita dibersihkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ini kalimat yang dimasukkan ke dalam kalbu dengan ahli melalui talqin, sehingga kalimat ini dapat membersihkan dengan kudrat dan kudrat Allah segala perbuatan-perbuatan tercela. Penyuci ruh dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang tercela. Sebagai kendaraan yang bawa kita ke hadarat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu dan sebagai bengkel itu. Rasulullah SAW bersabda, jadi dulu iman aku. Oh, Rasulullah bersabda, perbaikilah iman kamu. Karena iman kita sudah lama rusak, bojot, bodol. Maka iman perlu diperbaiki. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala bikasati la ilaha illallah. Dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha. Orang yang orang yang selalu ingat kepada Allah itu adalah tandanya orang yang serius, bukan main-main, bukan kemunafikan, tapi orang yang berzikir, yang selalu ingat kepada Allah, benar-benar dia ada orang yang serius. Orang yang serius berzikir kepada Allah, maka dia berada di dalam bentengnya Allah.
Karena kalimat la ilaha illallah itu dikatakan hisni, bentengku, kata Allah. Iman qala la ilaha illallah dakhala. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah, itu masuk ke dalam bentengku. Aman dari godaan syaitan. Itu bagi orang yang mengamankan, melestarikan la ilaha illallah yang dia dapat dari talqin zikir, dari hati orang yang bertakwa kepada Allah, dan di dalam hati tidak ada selain Allah Rabbul Alamin. Maka orang tersebut akan diamankan dari godaan syaitan dan akan diselamatkan dari api neraka. Karena neraka apabila ada ahli la ilaha illallah masuk ke dalamnya, maka api neraka tidak mampu untuk menampung ahli la ilaha illallah, maka mati api neraka. Tapi apabila masih ada hal-hal yang negatif, masih ada hal-hal yang merugikan masuk ke dalam hati orang yang sudah ditalqinkan la ilaha illallah, masuk ke dalam diri kita, berarti benteng tersebut, kalimat la ilaha illallah, tidak berfungsi dengan baik. Dan agar berfungsi dengan baik, maka zikir la ilaha illallah itu mesti dengan wudhu yang sempurna. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih dalam keadaan suci, artinya memiliki wudhu. Wudhu yang mana? Wudhu yang sempurna. Bukan wudhu yang hanya membasuh wajah, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai sikut, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Tapi zikir, wudhu yang di dalamnya terdapat zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Ini yang dikatakan wudhu yang sempurna. Maka ketika ia wudhu, di dalam kalbu harus selalu ingat kepada Allah. Jangan berwudhu sebelum hatinya bergetar dengan nama Allah, dengan mengingat Allah. Maka ketika dia berwudhu, hidupkanlah hati dengan ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, agar supaya zikir itu berfungsi dengan baik, maka zikir la ilaha illallah yang disebut dengan zikir jahar, maka ucapkan bisauti qawiyyi, dengan suara yang kuat, dengan suara yang keras. Rasulullah pun ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah di sisi Ka'bah, bisautin qawiyyi, dengan suara yang keras. Sehingga Rasulullah kena berzikir dengan kerasnya, dikatakan oleh orang juga, oleh orang-orang. Ini dikatakan kemarin, talqin itu agar kita bisa mendengar suara la ilaha illallah
yang Rasulullah dikatakan gila. Selain bisautin kawiyin wabidodin syadid. Dengan pukulan yang sangat keras. Ditujukan, diarahkan kepada kalbu kita. Zikir dengan suara yang keras. Bukan untuk ditujukan kepada telinga orang lain. Tapi ditujukan kepada kalbu. Dihantamkan dengan kuat. Bukan menghantam benda yang ada di luar kita. Tapi menghantam kalbu. Agar supaya hati kita menjadi hidup. Hati yang tadinya hidup menjadi hidup. Karena sudah ditampilkan. Sudah dihidupkan oleh wali yang hidup. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisautin qawiyyin wa bidarbin syadidin, maka disertakan dengan goyangan yang tepat. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha, maka goyangkan dengan pinggul kita, badan kita bergoyang, kepala jim ke arah kanan, illallah, dengan pinggul kita digoyangkan ke arah kiri. Jadi la ilaha disebut zikir nafi, illallah disebut zikir isbat. Nafi meniadakan Allah, nafi memaaf, nafi meniadakan Tuhan, Tuhan yang wajib disembah, illallah mengisbatkan, menetapkan hanya Allah, Tuhan yang wajib disembah. Jadi harus dengan goyangan yang tepat. Dan mengamalkannya mesti sampai kepada tingkat mencintai. Bukan hanya sampai tingkat mengamalkan atau membaca saja. Tapi amalkan sampai tingkat mencintai. Dan tanda mencintai zikir itu adalah betah berlama-lama untuk duduk berzikir kepada Allah dan senang memperbanyak jumlah zikir. Bukan hanya 160, bukan hanya 56, tapi semakin banyak dia berzikir kepada Allah, maka makin tumbuh rasa cinta dengan tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuh rasa cinta kita kepada guru mursyid kita. Sebab guru mursyidlah yang menanamkan zikir ke dalam kalbu kita, yang menuntun, yang membimbing kita sampai kepada Allah adalah guru mursyid. Maka wajib kita mencintai guru mursyid yang pertama. Kita tenggelam kepada guru mursyid, akan tenggelam kepada zikir. Dan ketika kita tenggelam kepada zikir, maka kita tenggelam kepada Allah. Semoga berkah kita ingat semuanya. Selama Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.